Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai toksisitas insektisida dan resistensi serangga terhadap insektisida. Pertama-tama perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Devianti Khorunisa, NIM 134190156, Alivia Surya Damayanti, NIM 134190158, Ahmad Nur Rizky, NIM 134190163, Diana Ubaya Pramesi, NIM 134190164, Syafa Arcis Bustania, NIM 134190165, Selma Hayuwandira, NIM 134190166, Adin Belva Janitra, NIM 134190168, dan Nadia Fauziah, NIM 134190171. Toksisitas insektisida. Toksisitas atau toxicity adalah suatu kemampuan yang melekat pada suatu bahan kimia untuk menimbulkan keracunan. Toksisitas biasanya dinyatakan dalam suatu nilai yang dikenal sebagai dosis atau konsentrasi mematikan pada hewan dan dinyatakan dengan lethal dose atau LD. Selanjutnya, toksisitas insektisida dapat terjadi secara yang pertama, toksisitas akut. Toksisitas akut merupakan kemampuan suatu zat untuk menimbulkan efek berbahaya yang berkembang dengan cepat setelah terpapar atau terjadi dari satu insiden paparan jangka pendek tunggal. Kemudian yang kedua, toksisitas subkronis. Toksisitas subkronis merupakan kemampuan suatu zat untuk menimbulkan efek berbahaya yang terjadi dari insiden berulang paparan selama beberapa minggu atau bulan dan disebut dengan paparan antara yang biasanya kurang dari masa hidup organisme yang terkena. Kemudian yang ketiga, toksisitas kronis. Toksisitas kronis merupakan kemampuan suatu zat untuk menyebabkan efek kesehatan yang merugikan yang dihasilkan dari insiden paparan berulang selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun atau disebut paparan jangka panjang berulang yang kadang-kadang berlangsung untuk seluruh kehidupan organisme yang terekspos. Jenis-jenis insektisida ada dua, yang pertama insektisida anorganik dan yang kedua insektisida organik. Contoh dari insektisida anorganik yang pertama senyawa organofosfat. Insektisida golongan ini dibuat dari molekul organik dengan penambahan fosfat. Insektisida organofosfat lebih mudah larut dalam air, serta insektisida ini merupakan yang paling toksik di antara jenis pestisida yang lainnya. Mekanisme toksisitasnya, organofosfat menghambat enzim asetilkolinesterase yang mengakibatkan akumulasi asetilkolin. Asetilkolin yang ditimbun dalam sistem saraf pusat akan menginduksi tremor, inkoordinasi, kejang-kejang, dan lain-lain. Contoh insektisida anorganik berikutnya yaitu karbamat. Insektisida golongan ini biasanya daya toksisitasnya rendah terhadap mamalia dibandingkan dengan organofosfat, tetapi sangat efektif untuk membunuh insekta. Namun, insektisida karbamat akan terurai pada suasana yang terlalu basah. Mekanisme toksisitasnya, pada saat enzim terhambat, jumlah asetilkolin meningkat dan berikatan dengan reseptor muskarinik dan nikotinik pada sistem saraf pusat dan perifer. Hal tersebut menyebabkan timbulnya gejala keracunan yang berpengaruh pada seluruh bagian tubuh. Yang ketiga, senyawa organoklorin. Insektisida golongan ini dibuat dari molekul organik dengan penambahan klorin. Insektisida organoklorin bersifat sangat persisten, di mana senyawa ini masih tetap aktif hingga bertahun-tahun. Mekanisme toksisitasnya, dari diklorodipenyl trikloretan masih dalam perdebatan, walaupun komponen kimia ini sudah disintesis, tetapi pada dasarnya pengaruh toksiknya terfokus pada neurotoksin dan pada otak. Yang keempat, fumigan. Fumigan merupakan gas-gas yang mudah menguap yang dapat membunuh hama serangga. Fumigan hanya boleh digunakan oleh personel terlatih karena toksisitasnya yang tinggi. Contohnya adalah metil bromida, aluminium fosfat, magnesium fosfat, kalsium cyanida, dan hidrogen cyanida. Mekanisme toksisitasnya, pestisida ini dapat masuk ke dalam tubuh hama melalui kulit, pernafasan, atau mulut. Saat pestisida kontak melalui mata atau kulit, pestisida akan segera terabsorpsi atau menyerap. Contoh insektisida organik. Yang pertama,
Silika atau SiO2, insektisida organik yang bekerja dengan menghilangkan selubung lilin pada kutikula serangga sehingga menyebabkan mati lemas. Mekanisme toksisitasnya, setelah pestisida terhidup, partikelnya akan mengendap di seluruh saluran pernapasan mulai dari hidung, faring, sampai paru-paru. Apabila partikel dapat menghindar dari sistem clearance saluran napas atau berupa eskalator mukosiliar pada dinding mukosa trakea dan tidak diaptek oleh sel epitel dari saluran napas atas aptek. Aptek epitelial hanya terjadi pada epitel yang mengalami inflamasi sebelumnya. Setelah itu, maka partikel akan masuk ke alveolus paru-paru. Sedangkan nanopartikel yang berhasil dibersihkan oleh sistem eskalator mukosiliar akan masuk ke dalam eksofagus untuk selanjutnya dibuang lewat sistem gastrointestinal. Lalu yang kedua, Pyrethrum, insektisida organik alami yang berasal dari kelapa bunga tropis krisan. Senyawa ini memiliki kemampuan penghambatan serangga yang baik pada konsentrasi rendah. Namun, berkaitan dengan proses ekstrasinya, senyawa ini sangat mahal. Mekanisme toksisitasnya melalui proses hidrolisis oksidasi dan konjugasi. Pyrethroid bersifat racun terhadap jaringan saraf, yaitu dengan cara mempengaruhi permeabilitas membran terhadap ion, sehingga mengganggu impuls saraf. Hidrolisis merupakan reaksi kimia yang memecah molekul air menjadi kation hidrogen dan anion hidroksida. Oksidasi merupakan interaksi antara molekul oksigen dan semua zat yang berbeda. Konjugasi merupakan peristiwa transfer bahan genetik dari satu individu kepada individu lainnya, sehingga efek toksisitasnya bisa berdampak untuk pengaplikasian dan serangga. Yang ketiga adalah asam borat atau H3BO3, insektisida organik yang dipakai untuk menarik perhatian semut. Asam borat ini bertindak sebagai racun perut yang mempengaruhi metabolisme serangga dan serbuk kering abrasif untuk serangga eksoskeleton. Mekanisme toksisitasnya, pada fase pertama ini bahan toksik akan mengalami proses sinergetis atau antagonis. Pada fase kedua, yaitu fase dinamik, yang merupakan proses lanjutan dari fase kinetik. Pada fase dinamik ini, bahan toksik yang tidak bisa dinetralisir oleh tubuh akan bereaksi dengan senyawa hasil proses biosintesa seperti protein, enzim, dan lemak, serta hasilnya itu akan bersifat merusak terhadap proses biomolekul dalam tubuh. Yang selanjutnya ada resistensi serangga terhadap insektisida. Resistensi sendiri itu artinya adalah kemampuan serangga untuk bertahan hidup terhadap pengaruh insektisida yang biasanya mematikan. Serangga resisten adalah tiap populasi suatu spesies yang biasanya peka terhadap insektisida tertentu menjadi tidak dapat lagi dikendalikan dengan insektisida tersebut. Selanjutnya ada jenis resistensi. Yang pertama yaitu resistensi tunggal. Merupakan fenomena di mana hama resisten terhadap satu jenis pestisida yang telah digunakan. Yang kedua ada resistensi multiple, yaitu fenomena di mana OPP resisten terhadap lebih dari satu kelas pestisida. Yang ketiga yaitu resistensi silang, yaitu fenomena yang terjadi ketika mutasi genetik yang membuat tahan hama ke salah satu pestisida dan membuatnya tahan terhadap pestisida lain, terutama yang mirip dengan mekanisme aksi. Selanjutnya ada penyebab resistensi. Yang pertama yaitu spesies hama biasanya mampu menghasilkan sejumlah besar keturunan. Yang kedua, jenis hama telah terkena racun alam untuk waktu yang lama sebelum timbulnya peradaban manusia. Yang ketiga yaitu tingkat tekanan seleksi yang diterima oleh suatu populasi serangga. Mekanisme resistensi yaitu peningkatan detoksifikasi insektisida oleh bekerjanya enzim-enzim tertentu, penurunan kepekaan tempat sasaran insektisida pada tubuh serangga, dan penurunan laju penetrasi insektisida melalui kulit atau integumen. Kemudian, yang selanjutnya ada faktor berkembangnya resistensi. Penyebabnya yang pertama yaitu genetik, yang kedua biologi, dan yang ketiga operasional. Proses terjadinya resistensi. Yang pertama, frekuensi individu rentan lebih besar dibandingkan frekuensi individu resisten. Yang kedua, karena seleksi alam.
individu rentan lebih sedikit daripada individu resisten. Dan yang ketiga, individu resisten ditambah individu resisten, maka akan menghasilkan individu resisten yang baru. Yang keempat, apabila populasi serangga resisten semakin banyak, pengendalian hama dengan cara yang sama tidak efektif. Pengukuran tingkat resistensi. Resistance factor yaitu LD50 serangga uji dibagi LD50 serangga peka. Pengelolaan resistensi. Sikap sedang atau moderation yaitu mengurangi tekanan seleksi dengan pengurangan dosis dan frekuensi penyemprotan insektisida. Yang kedua, penjenuhan atau saturation yaitu memanipulasi atau mempengaruhi sifat pertahanan serangga terhadap insektisida, baik genetik maupun non-genetik. Yang selanjutnya, serangan ganda atau multiple attack, yaitu rotasi atau pergiliran jenis insektisida bahan aktif. Di Indonesia, pengelolaan resisten juga dapat diterapkan dengan cara yang pertama, menetapkan cara pengendalian kimiawi, contohnya dengan melakukan pergiliran tanaman, pemasangan perangkap OPP, pengaturan jarak tanam, dan lain-lain. Yang kedua, dapat menggunakan pestisida jika diperlukan, contohnya dengan menerapkan aman pengendalian. Yang ketiga, melakukan pergiliran pestisida berdasarkan cara kerjanya. Yang keempat, dianjurkan menggunakan pestisida selektif. Dan yang kelima, menggunakan dosis atau konsentrasi formulasi yang tepat. Resurgensi hama setelah aplikasi insektisida. Resurgensi merupakan peristiwa peningkatan populasi hama sasaran secara mencolok sehingga melampaui aman ekonomi setelah aplikasi pestisida tertentu. Penyebabnya, yang pertama matinya musuh alami, yang kedua menurunnya mortalitas, yang ketiga meningkatnya laju reproduksi dan laju makan, yang keempat memperpendek stadium dewasa, yang kelima memperpanjang masa oviposisi yaitu menempatkan telur pada posisi dan habitat yang cocok, yang keenam pengaruh tidak langsung melalui perubahan perkembangan tanaman, nutrisi dan keanekaragaman. Sekian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.